Kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam dalam bersosial media adalah sesuatu hal yang buruk ya teman-teman. Mungkin kalian juga pernah ngalamin, ataupun mungkin saat ini juga kalian masih sering ngelakuin hal tersebut. Nah, bisa jadi hal tersebut sudah menjadi candu bagi kalian ya. Dan saya pribadi tentunya pernah ngalamin hal tersebut. Bahkan mungkin sampai saat ini saya sering nggak sadar sudah berjam-jam bersosial media di Instagram misalnya, di TikTok ataupun YouTube. Kita scroll tanpa sadar, tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam aja. Nah, di sini teman-teman, kali ini tuh aku pengen bahas masalah tersebut karena sepertinya banyak orang yang nggak sadar akan masalah ini ya. Dan kebiasaan ini tuh tentunya harus ada solusinya. Nah, kali ini saya pengen berbagi tips untuk mengatasi masalah kecanduan dalam bersosial media. Oke teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus menyadari bahwa kita memiliki masalah penggunaan media sosial ya, dan mengakui bahwa kebiasaan buruk ini bisa berdampak negatif untuk produktivitas, untuk kesehatan mental ataupun sosial di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, setelah kita menyadari ataupun mengakui masalah ini, tentunya ada tips yang selanjutnya, yaitu tips yang kedua, yaitu teman-teman harus membatasi penggunaan media sosial ya. Kalian bisa membatasi penggunaan media sosial ini itu untuk harian ataupun mingguan. Manfaatkan fitur pengatur waktu ya yang ada di ponsel kalian, ataupun kalian juga bisa download aplikasi khusus di Play Store ataupun App Store. Kalian juga bisa menggunakan teknik Pomodoro. Mungkin kalian ada yang udah tahu ya teknik ini, yaitu teknik yang menggunakan penggunaan waktu misalkan selama 25 menit untuk bekerja, 5 menit untuk istirahat. Nah, saat istirahat ini kalian diperbolehkan untuk membuka media sosial. Tentunya tetap dibatasi waktunya ya teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa mematikan notifikasi yang nggak penting. Seringkali notifikasi ini tuh membuat kita terdistraksi pada saat bekerja, belajar, ataupun melakukan aktivitas. Nah, kalian bisa menonaktifkan notifikasi ini agar tidak mengganggu aktivitas kalian. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu kalian itu bisa menciptakan lingkungan yang bebas gangguan. Contohnya seperti ini ya, teman-teman itu bisa menjauhkan ponsel pada saat bekerja ataupun belajar ataupun pada saat istirahat ya. Letakkan ponsel jauh dari jangkauan kalian. Misalkan kalian letakkan ponselnya di atas meja pada saat kalian mau tidur, supaya pada saat kalian ingin membuka HP ataupun mengambil HP, kalian itu harus mengeluarkan tenaga ekstra dan bisa meminimalkan lah kalian untuk membuka media sosial. Karena kan kalau misalkan HP kalian itu dekat di tempat tidur, kalian itu suka nggak sadar kan pegang HP, kemudian tiba-tiba buka sosial media, dan kebiasaan buruk itu akan tentunya terus berlanjut. Nah, kalian bisa jauhkan ya HP di jangkauan kalian. Kemudian kalian juga bisa menghilangkan kebiasaan membawa HP ke toilet ataupun ke kamar mandi ya. Dan itu juga bisa mengurangi kebiasaan kalian dalam bersosial media. Oke teman-teman, kemudian tips yang selanjutnya yaitu kalian bisa mencari kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, kemudian berolahraga, ataupun kalian juga bisa menekuni hobi yang lebih bermanfaat. Kemudian kalian itu bisa menemukan kegiatan yang benar-benar bermanfaat ya, dan juga bisa kalian nikmati tentunya hobinya, dan bisa mengalihkan perhatian kamu dari bermain media sosial. Kemudian tips yang selanjutnya, kalian itu bisa menghapus aplikasi yang membuat kalian itu kecanduan. Jika ada aplikasi tertentu yang bikin kamu kecanduan, pertimbangkanlah untuk menghapus aplikasi di ponsel kamu. Tapi kalau misalkan aplikasi tersebut memang dibutuhkan, kalian itu bisa menginstal ulang aplikasi tersebut dan menghapusnya ketika sudah tidak digunakan. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman. Kemudian untuk tips yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa mengatur
atau menjadwalkan waktu khusus untuk bermain media sosial. Nah, daripada kalian itu membuka media sosial secara acak, lebih baik kalian itu menjadwalkan waktu khusus untuk menggunakan media sosial. Misalnya 30 menit setelah makan ataupun 30 menit sebelum tidur. Nah, itu waktunya pasti ya, jelas kalian itu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk bermedia sosial. Jadi kalian itu nggak boros waktu dalam penggunaan waktu. Kemudian tips yang selanjutnya, kalian bisa evaluasi penggunaan media sosial kamu. Teman-teman bisa melihat ya histori penggunaan aplikasi media sosial itu di ponsel, kemudian aplikasi mana aja yang sering kalian gunakan, ataupun konten apa aja yang paling menarik perhatian kamu. Nah, teman-teman juga bisa pertimbangin nih, kalau misalkan kalian itu dapat atau menemukan konten yang dirasa buruk ataupun tidak bermanfaat ataupun bikin semangat kalian itu turun dan juga tidak produktif, kalian bisa untuk mempertimbangkan membatasi ataupun mengunfollow akun tersebut sehingga kalian bisa lebih produktif lagi, bisa memperbaiki mood kamu ataupun semangat kamu ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Kemudian kalian juga bisa manfaatin aplikasi pencatat waktu untuk melihat seberapa lama ataupun seberapa sering kamu menggunakan media sosial sehari-hari. Nah, gitu ya teman-teman, aplikasinya mungkin kalian bisa cari sendiri di App Store ataupun di Play Store. Nah, seperti itu ya. Kemudian tips yang selanjutnya, kalian itu bisa memberi reward ataupun hadiah ke diri sendiri ya, ketika kalian itu bisa mengurangi ataupun membatasi penggunaan media sosial. Nah, pemberian hadiah ini tuh bisa memotivasi diri kamu sendiri untuk terus berusaha. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang selanjutnya, kalian bisa mencari dukungan apabila menemukan kendala ataupun mengalami kesulitan untuk mengatasi kebiasaan buruk ini sendiri ya. Kalian bisa mencari bantuan ke teman ataupun mencari dukungan ke keluarga, atau mungkin bahkan kalian bisa mencari terapis yang profesional. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, dan mungkin ada tips tambahan ya dari saya, yaitu bahwa kalian itu harus menyadari bahwa mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik itu memerlukan waktu dan juga usaha yang ekstra ya. Jadi jangan berkecil hati ketika kalian itu sesekali tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir, yang pasti kalian itu harus tetap sadar, harus tetap berusaha, dan juga harus terus berusaha seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalian itu harus tetap fokus pada manfaat yang nantinya bakalan kalian dapatkan jika berhasil mengatasi masalah ini. Ya, beberapa manfaatnya diantaranya yaitu kualitas hidup kalian mungkin akan lebih baik, kemudian produktivitas kalian akan lebih baik, kemudian mental dan juga kesehatan kalian akan lebih baik, dan hubungan sosial kalian dengan lingkungan sekitar itu lebih berkualitas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan bagi kalian yang memiliki masalah yang sama ataupun kalian yang memiliki tips untuk mengatasi masalah kecanduan dalam bersosial media, kalian bisa tulis di kolom komentar ya tipsnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang nonton video ini. Jangan lupa share dan silahkan like dan juga komentar jika ada yang ingin kalian tulis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.